Hantu, antara dan tiada. Hantu, percaya atau tidak. Berani merintih semua kisah orang yang membuat bulu kudukmu berdiri. Seram merintih, takut, takut, takut. Hantu, takut, takut, takut. Takut, 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 takut. Takut, takut, takut. Bakso ini sangat enak. Setiap menyesap kuah dan kugigit dagingnya, ada sensasi yang benar-benar membuatku ketagihan, kenyal dan empuk saat dicecap. Tak lupa juga memberi saus sambal serta kecap. Aromanya saja sudah menggugah selera. Terasa nikmat dan sedap. Hari ini ibu tidak masak makan malam karena pergi menyelawat. Lalu dia menyuruhku untuk membeli bakso urat. Kedai bakso Mang Jaja terletak di persimpangan jalan yang kulewati setiap pulang dan berangkat sekolah. Mang Jaja memang penguasa segala rasa bakso. Pria parubaya nan tambun itu baru saja membuka warung bakso beberapa waktu lalu dan selalu ramai pengunjung. Bakso, bakso dan bakso. Hampir setiap hari aku makan bakso Mang Jaja karena enaknya. Mungkin bukan aku saja yang kecanduan. Banyak pula orang yang rela menunggu bakso itu dalam antrian. Bu, aku berangkat dulu ya, ucapku. Ku kayu sepedaku menerjang matahari pagi. Hari ini ada yang spesial di sekolah. Ozan ulang tahun. Aku and the gang berencana memberikan kejutan kepadanya. Kejutan ulang tahun, apalagi kalau bukan mengerjai dia. Ku pelankan sepedaku ketika mendekati persimpangan. Mang Jaja bersiap membuka gerainya. Lihat, beberapa orang sudah berkumpul di depan kedai itu untuk membeli bakso. Sementara masih pagi, sementara udara masih dingin. Yang jelas, para pelanggan sudah bergumul di depan tenda sang master bakso itu. Mang, ku sapa dia kala aku mulai berkelok. Bapak-bapak itu melambaikan tangannya ke arahku. Meskipun tampaknya seperti preman Tanah Abang, tapi dia cukup ramah. Dengan jenggot keabuan tumbuh memanjang di dagunya dan memakai kaos kutang putih dan sarung. Jam pelajaran di sekolah berlalu begitu cepat. Tampaknya sang waktu pun ingin lekas melaksanakan perayaan hari jadi Ozan. Bel tanda pulang terdengar lebih bersemangat dari hari-hari sebelumnya. Seolah dia pun ingin cepat-cepat memberikan ucapan selamat kepada Ozan. Seharian cowok bapuk itu tak fokus pada pelajaran. Sepertinya dia mencium aroma-aroma penistaan yang akan kami berikan kepadanya. Orang yang punya ulang tahun itu pun tiba-tiba siaga, waspada, matanya awas melihat segala tindak tanduk anarki yang kapanpun bisa menyerangnya. Sebelum dia mampu membentengi dirinya sendiri dengan bersiap pulang mengikuti arah jalan guru pelajaran fisika, kami dari belakang, salah satu temanku sudah menggapai tangannya. Diiringi seorang lagi, kini Ozan diapit teman-temanku yang menyeringa lebar. Mangsa sudah di tangan, saatnya untuk diterkam. Mau kemana kau Puk, Bapuk? Kami menyeretnya ke belakang sekolah. Ini adalah ritual di mana salah satu anggota geng kami ulang tahun. Cekikikan terdengar, aku mencoba mengatur nafas menahan tawa. Please jangan, Ozan merontah. Lalu tiba-tiba, tubuh gemuk itu basah kuyup. Kemudian serangan dari tembakan tepung pun datang bertubi-tubi. Sialan! Kami bertukar tawa, tapi Ozan tidak.
Dia hanya mengumpat, lalu mendadak dia melakukan serangan balik. Tubuh gempalnya yang basah dan penuh tepung sekonyong-konyong memelukku. Aku berteriak, yang lain terbahak. Setelah itu kami semua sama-sama ternodai oleh tepung. Aku capek dan lapar, ucapku. Iya, lapar nih, sahut Tama. Woi, yang ultah, traktiran dong, cetus Jupri bersemangat. Dia ini provokator dari segala provokator. Enak aja, kagak ada duit gue, sungut Ozan. Saat itu seragamnya sudah dia lepas. Semakin tampak pula lakukan lemak yang menonjol. Ya udah, kita patungan aja yuk. Buat beli bakso Mang Jaja tuh, cetus Tama. Bakso Mang Jaja, asik tuh, timpalku. Duit gue tinggal 2.000 perak. Ozan mengeluarkan selembar 2.000-an dari sakunya. Uang itu sudah basah dan lecek. Aku punya 10.000 nih, ucap Tama. Punya gue 1.500, timpal Jupri. 20.000 nih, aku ikhlas, suruhku akhirnya. Dengan bersepeda, kami pergi ke kedai Mang Jaja. Seperti biasa selalu dipadati pengunjung. Bukannya Mang Jaja itu masih saudaranya elu ya, Zan? Tanya Tama waktu turun dari boncenganku. Iya, dia pamanku sih, jawab Ozan. Dapat kortingan dong, celetuk Jupri sambil nyengir. Kupandang kursi-kursi yang sudah penuh. Duduk di mana nih? Tanya aku. Ikut gue sini, ucap Ozan. Ozan berjalan di depan kami, melewati meja-meja makan. Meja kayu itu terdiri dari 4 kursi, berjajar rapi dan bertaplak plastik warna-warni. Interior warung ini cukup sederhana, tapi berdiam di sini pasti nyaman dan sejuk. Daripada duduk di beberapa kursi yang ditata di depan, panas tentunya. Mang Jaja melihat kami. Ozan, apa kabar? Pulang sekolah ya? Ozan mencium tangan pamannya. Lalu kami digiring masuk ke ruangan kecil dekat rombong tempat Mang Jaja memanaskan bakso. Istri Mang Jaja sibuk melayani pelanggan. Kami berempat duduk lesehan di lantai yang berkarpet, dengan meja kecil persegi panjang yang cukup membuat untuk kami makan bakso dengan santai. Aku duduk di pojok, melihat Mang Jaja yang sibuk mengaduk-aduk kuah bakso. Aromanya sungguh menggoda. Cacing di perutku seolah semakin berteriak minta makan. Kulihat beberapa orang dengan lahap memakan bakso mereka. Beberapa tampak keringetan karena kepedesan. Seseorang dengan rakus memasukkan satu bakso ke mulutnya tanpa dibelah. Aku sudah membayangkan semangkok penuh baksoku dengan saus dan sambal. Ada bakso urat, bakso daging, tambahan telur puyuh. Tak lupa juga taburan daun seledri dan bawang goreng. Mang Jaja tetap mengaduk kuah dalam panci, tubuhnya yang benar-benar tambun, menutupi setengah dari rombong itu. Apa Mang Jaja dan istrinya setiap hari makan bakso hingga setambun itu? Tanya Tama Oon. Jupri terbahak. Lihat, aku hampir setiap hari beli bakso di sini, tapi tubuhku tetap kurus. Lu kan kayak sundul bolong, Jup. Semua yang dimakan langsung keluar dari lubang elu. Bedanya, lubang sundul bolong di atas, kalau lu di bawah. Celetuk Ozan yang disambut tawa Tama. Mang Jaja bersiul-siul sambil menata 4 buah mangkok, lalu mengisi dengan beberapa bakso. Uap dari kuah mengepul. Aromanya langsung menerjang hidung dan membuat air liurku semakin mengalir. Dia taburkan seledri yang berwarna hijau segar, lalu bawang goreng yang renyah. Bakso pun siap dihidangkan. Aku benar-benar menanti bakso itu, hingga tak pernah sekalipun memalingkan wajah ketika Mang Jaja sibuk meraciknya. Keempat mangkuk itu ditata di nampan besar. Lalu bergegaslah sang master bakso itu menuju ke tempat kami, menyajikan hidangan istimewanya. Sedetik, mataku terpaku pada panci di mana kuah mengepul. Sesosok makhluk berdiri di sana, yang dari tadi tak terlihat karena tertutup tubuh tambun Mang Jaja. Jantungku berhenti berdetak. Sosok itu terlihat ringkih dan membungkuk. Tingginya 1 meter lebih. Dia terlihat seperti monster. Aku terpaku melihat makhluk itu. Badannya berwarna merah kehijauan, dipenuhi kutil besar kecil yang mengelupas di sana-sini.
Dari kutil-kutil yang sebagian pecah itu mengeluarkan cairan berwarna kuning kental seperti nanah. Kulit kepalanya bersisik dan mengelupas, menyisakan beberapa helai rambut kusut yang tumbuh enggan rontok pun tak mau. Aku menelan ludah, melihat wajahnya yang bersisik penuh nanah. Tanpa kedua mata, hanya lubang hitam kosong di sana. Hidungnya pun tak menempel, menyisakan 2 lubang kecil di atas gigi-gigi runcing tanpa bibir yang sedang menganga. Air liur menetes dari mulutnya, dan tetesan air liurnya turun ke bawah, jatuh ke dalam panci kuah bakso. Aku melihat sekeliling, tak ada satupun orang yang menyadari keberadaannya. Mang Jaja menaruh mangkuk di meja. Aku menatap teman-temanku, tidak ada yang aneh. Terkesan biasa saja, seolah tak melihat apapun. Mereka tak melihat monster yang meludahi kuah bakso di panci itu, atau hanya aku saja yang bisa melihat penampakan makhluk itu. Silahkan, ucap Mang Jaja tersenyum ramah, menghidangkan bakso di meja. Tak ada ekspresi aneh di wajahnya. Apakah yang kulihat itu adalah hantu peludah? Pernah ku dengar sebuah urban legend mengenai makhluk tersebut. Seorang minta penglaris ke orang pintar dan melakukan ritual-ritual khusus agar dagangannya laris manis. Mereka pun tak tahu bentuk nyata dari penglaris yang mereka pakai. Apakah Mang Jaja tidak menyadari keberadaan hantu peludah itu? Makan tuh, keburu dingin. Ngelamun aja lu. Ozan menyikutku, berkata dengan mulut penuh bakso, sedangkan diriku termangu menata baksoku. Kepulan uap dari kuah itu tak lagi harum di hidungku. Irisan seledri yang tak lagi segar di mataku. Taburan bawang goreng itu pun tak lagi menggoda di mataku. Dan juga bakso-bakso yang menyesaki mangkukku tak lagi nikmat di lidahku. Demikianlah kisah tentang jin peludah dan jin penjilat untuk pelaris makanan. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Percaya atau tidak, kisah orang yang membuat buluku